masing-masing ya. Demikian juga permintaannya sudah tentu ya, gitu. Nah, nanti persoalannya adalah bagaimana si manajer perusahaan tersebut mendistribusikan barang dari beberapa tempat supply ke tempat demand permintaan ya, sejumlah permintaan agar ongkosnya minimum. Itu kalau masalahnya minimum. Tapi bisa juga masalahnya maksimum gitu. Kalau maksimum tentunya bukan biaya ya. Yang oleh kasusnya bukan biaya, fungsi tujuannya bukan biaya tentunya. Kalau maksimum profit biasanya ya. Dia akan contoh misalkan di masalah travel ya, travel. Sekarang ini kan banyak bisnis tentang travel ya. Travel itu dia punya aplikasi, tapi kadang-kadang travel juga ada yang dia tidak punya armada sebetulnya. Armadanya itu dari yang lain ya gitu ya. Cuman dia punya admin, punya aplikasi kayak Gojek dan sebetulnya ya, yang lainnya. Sedangkan mobilnya sebetulnya punya pribadi masing-masing ya, kendaraannya ya gitu ya. Nah, bagaimana si admin itu atau si punya perusahaan traveling itu walaupun tidak punya armada mobil maksudnya ya, tidak punya mobilnya, dia bisa mendistribusikan drivernya ke konsumen sehingga keuntungannya maksimum kan gitu. Nah, ini barangkali nanti ada yang punya minat bisnis travel walaupun nggak punya mobilnya, itu bisa sekarang ini ya. Dengan syarat Anda harus punya atau bikin aplikasi atau punya kalau sekarang nggak perlu punya server ya yang gede-gede, itu bisa pakai aplikasi yang di Google kan sebetulnya ya sekarang itu. Nah, itu contoh juga masalah transportasi ya untuk maksimum. Jadi tujuannya adalah untuk memaksimumkan keuntungan kalau itu ya. Itu transportasi. Tapi ada hal khusus juga di transportasi khusus ya, yaitu transshipment. Jadi kalau transshipment itu dia tidak langsung ya ke ada tempat yang tidak langsung, yaitu ada transit lah gitu ya. Jadi bisa jadi biaya minimumnya itu melalui transit dulu ya. Itu yang dicontohkan kemarin ya. Nah, itu hal khusus lagi dari masalah transportasi kan gitu. Cuman bedanya untuk transshipment solusinya tidak harus pakai cara transportasi walaupun bisa ya. Itu ada cara lain yang lebih efektif yaitu metode Hungarian gitu ya. Kalau Hungarian itu untuk yang assessment ya, assessment. Kalau transshipment bisa pakai network gitu sebetulnya ya, metode lainnya. Cuman di sini Anda pakai aja dulu yang seperti hanya transportasi, cuman nanti ditambah dengan variabel transit ya gitu ya. Itu untuk yang transshipment.
Nah, nanti sama ya dengan masalah transportasi di transshipment itu. Jadi bisa jadi setimbang atau tidak setimbang kan gitu ya. Nah, kalau tidak setimbang berarti Anda setimbangkan dulu lah dengan menambah variabel dummy. Oke, gitu ya. Contoh di masalah transportasi, kalau jumlah total dari supply lebih kecil, kurang daripada jumlah permintaannya, berarti harus menambah variabel dummy itu di supply-nya kan gitu ya. Dengan konsekuensi tentunya ada alokasi yang tidak terpenuhi. Nah, itu biasanya kena penalti ya gitu. Ada biaya penalti gitu, di tiap-tiap part demand-nya. Oke, nah itu ada nanti di soal ya. Kemudian untuk asesmen penugasan ya. Kalau asesmen lebih khusus lagi dia, karena variabel keputusannya itu hanya 0, 1 ya, berarti biner dia. 0 artinya dia tidak si orang itu tidak melaksanakan tugas, tidak diberi tugas yang misalkan X11 nih. X11 nilainya 0 gitu. Artinya pekerja 1 tidak diberi tugas 1 kan gitu ya. Tapi kalau X12 nilainya 1, artinya pekerja 1 diberi tugas 2 kan gitu. Nah, itu artinya ya. Itu yang transshipment. Jadi asesmen ya, penugasan. Jadi di dalam penugasan itu asumsinya setiap pekerja hanya memperoleh 1 tugas gitu ya. Tidak ada pekerja yang tugasnya lebih dari 1 atau sebaliknya ya. Tidak ada pekerjaan yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih kan gitu. Jadi asumsinya tiap orang 1 ya, 1 pekerjaan. Itu di asesmen ya. Oke, kita sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan ya? Jadi UASnya kurang lebih seperti itu ya. Ini udah terlihat belum ini? Terlihat, Pak. Oke. Ya. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada ya. Ini masalah transportasi ya. Kita lihat masalah transportasi. Kita lihat di soalnya. Tidak perlu pakai metode simplex lah transportasi ya. Jadi transportasi ada solusinya, dia ada 3 tahap ya. Tahap pertama menentukan basis awal dulu yang gitu. Itu bisa menggunakan metode pojok barat laut ya. Atau paling mudah mungkin ongkos terkecil ya. Semuanya juga mudah sebetulnya kalau tahap pertama ya. Jadi tahap pertama itu hanya menentukan basis awal. Bisa jadi di tahap pertama ini sudah diperoleh optimasinya ya. Tetapi tidak selalu di tahap awal ini dia sudah minimum atau maksimum ya. Nah, berikutnya ini metode pojok barat laut ya. Soalnya dulu.
Oh, soalnya yang di atas berarti. Ya ini. Oke. Kita ambil yang belum dikerjakan soal berapa? Nomor 3 ya. Iya apa belum? Nah, nomor 3 itu kan ada rumah produksi 1, 2, customer-nya ada 3 ya. Nomor 3 itu tabel berapa dia? Sebentar. Nomor 3 itu tentang perusahaan sepatu ya. Dia tabelnya berapa? Sebentar. Mana? Ya, jadi ada perusahaan sepatu, permintaannya itu sampai 6 bulan ke depannya gitu ya. Bulan ke-1 itu 200, bulan kedua 260, bulan ketiga 240 ya. Sampai bulan ke-6. Biayanya $7 untuk setiap sepasang sepatu ya, produksi pasang sepatu dengan waktu laborannya itu $11 ya. Jadi ada pekerja reguler, ada yang overtime ya, gitu ya. Ada pekerja reguler di sini. Ongkos reguler ya. Nah, kalau overtime untuk setiap bulannya produksi reguler itu dibatasi sampai 200 pasang sepatu. Dan untuk produksi overtime itu sampai 100 pasang ya. Ongkosnya $1 per bulan untuk setiap pasang sepatu. Persediaannya rumuskan masalah transportasi setimbang di sini ya, untuk meminimumkan biaya total produksi ya 6 bulan ke depan, biaya apa ya, biaya transportasinya ya gitu ya. Nah, ini nggak ada tabelnya kalau ini, berarti Anda buat sendiri kan ini tabelnya. Jadi di sini berarti ada berapa nih? Ada jumlah produksi bulan 1, bulan 2, bulan 3 kan gitu sampai 6. Kemudian ada apa di sini? Overtime ya. Ada produksi reguler dan ada produksi overtime. Nah, berarti Anda bisa saja supply-nya adalah produksi per bulan itu ya, yang 200.
Kemudian demand-nya itu adalah RT dengan OT. Jadi RT itu regular time, kalau OT itu overtime ya, overtime labor, produksi ya. Ya kalau regular time itu kan 200 pasang ya, sedangkan overtime itu 100 pasang. Nah, Anda boleh langsung buat tabelnya, kemudian ongkosnya kan gitu. Nah, kita ambil ininya ya, coba pakai Excel. Ya, silahkan coba pakai Excel. Kita sama-sama ya kerjakan. Nanti hasilnya kita cek pakai QM ya, QM Formindo. Ini sih banyak yang mau join. Udah terlihat ya Excelnya? Udah, Pak. Kebaca nggak nih? Ya, kita tulis supply-nya di sini ya. Berarti di sini bulan ya. Satu. Dua. Ini RT regular time, ini OT. Jadi supply-nya ini. Bulan 1 itu 200 ya.
260. Oh, ini demand sebetulnya ya. Demand ini. Oh, terbalik ya. Oke. Jadi RT-nya yang supply. Oke. Ini sip. Yes. Sini ya. $340 bulan 5 berapa? 190. Bulan 6 150. Supaya agak cantik kita tengahin. Ini hapus. 5 supply-nya yang RT dia berapa? RT 200. Dia terbatas sampai 200 RT-nya. Sedangkan OT-nya 100 pasang. Nah, kalau kita jumlahkan yang permintaan itu kan jumlahnya 1380 ya. Sedangkan dia produksinya hanya sebatas 300 ya. Gimana nih caranya? Berarti kurang berapa tuh? Ini berarti harus ditambah variabel dummy kan? Kurangnya itu sekitar kan 1380, berarti 1380 kurangi 300, besar banget ya. Ini 1080 dan nah biayanya berapa? $1 ya, $1 per pasang ya. Biayanya $1 per pasang. Jadi untuk 1 per bulan pasang sepatu. Oke. Nah, coba kerjakan ini gitu. Kan disuruh merumuskan yang setimbang. Berarti Anda harus pakai dummy kan? Nah, sekarang coba kerjakan
Ya, sini kan dia biayanya berapa sih? Ongkos produksinya $7 untuk setiap sepasang sepatu ya. Dengan regular time. Kalau regular time itu $7 ya. Kalau apa? Overtime itu 11. Berarti yang ini biayanya 7 nih per bulan. 7, 7, 7, 7, 7. Ini 11. Nah, kemudian apa di sini? Setiap bulannya kalau tidak terpenuhi itu ada biaya penalti ya, itu $1 per bulan. Itu $1 per bulan. Berarti ini $1. Ya, gitu ya. Oke, silakan kerjakan ini. Jadi kalau pakai Excel Anda bisa tambah kolom ya, gitu. Untuk kolom alokasinya ya. Sini. Nah, ini untuk kolom apa? Biayanya, ada kolom alokasinya ya. Ini di merger aja ini. Oke. Supaya nah, yang ini boleh dikecilkan lah. Ini pindahkan ke sini. Oke. Itu ya. Jadi nanti Anda tinggal mengisinya di sini yang kolom ini ya. Kasih. Ya.
Per bulan ya? Sebentar, kita lihat dulu. Bukan total ya itu ya? Coba kita lihat dulu soalnya. Oh iya, bulan bulan 1, bulan 2, bulan 3 gitu ya? 200 tuh per bulan gitu? Bentar. Berarti gimana nih? Kalau 6 ya? Oh, berarti ini kasusnya gini ya. Ya per bulan terpenuhi kan di bulan ini. Kemudian bulan kedua kosong kan? Ini yang reguler ya. Jadi kan sebetulnya ini berapa? 6 kali 200 ya. Ini 1.200 ya. 1.200. Kalau begitu bukan begini ya ininya ya. Modelnya bukan gini kalau gitu ya. Berarti ya, di sini tiap ini ada lagi gitu kalau gitu. Bulan pertama terus kalau per tem sama ya per bulannya. Per tem produksi sebentar. Setiap bulannya produksi per bulan dibatasi 200. Oke. Yang reguler ya. Dan yang overtime 100. Oke. Oke, gimana nih? Berarti tabelnya banyak berarti kalau gitu tabelnya ini. Jadi RT juga ada 6 nanti. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 6 RT itu. OT juga ada 6. Jadi dummy-nya yang demand sebetulnya. Satu lagi.
Ini berapa? 200 ya? Tapi Anda buat, silakan aja. Menurut Anda modelnya kayak apa? Ini produksi per di sini berarti nggak usah diisi ya, ini ya. Sorry. Ini bisa aja diisi. Ini enggak. Ini kan bisa aja yang isi bulan kedua ya. Bisa ngisi, ini kan bulan kedua. Bisa ngisi bulan 6 ya. Ini 1800, berarti yang ini berapa nih? 1380. Terus
ya. Iya. Timbangan jumlahnya 1.800. Ini permintaan, ini demand permintaan bulan ke-1, kedua gitu. Jadi kalau produksinya kan sebetulnya per bulannya dia 200 tambah 100 ya, berarti 300 ya per bulannya produksi, karena regulernya 200, overtime-nya 100 ya, 100. Oke. Itu ya modelnya. Kemudian Anda tentukan basis awalnya. Nah, kalau apa? Ya sebentar ini. Kalau jumlah basisnya kurang dari M plus N kurang 1, berarti harus ditambah satu basis, tapi nilainya 0 gitu. Kurangnya 2 ya tambah 2, berarti kalau kurangnya 3. Kemudian nanti untuk pengecekan itu pakai Pingstone gitu ya, atau Modi, supaya dia punya jalur Pingstone ya, sehingga harus ditambah basis yang nilainya 0 kalau jumlah basis awalnya kurang dari M plus N min 1 ya. Kami ini ada biaya $1, ini sebagai biaya penyimpanannya. Jadi kalau ada yang sisa gitu, itu ada biaya gudang namanya. Satu sepatu biayanya itu $1 gitu. Ya. Itu ya. Kemudian Anda kerjakan pakai 3 tahap itu ya. Jadi tahap pertama Anda tentukan basis awalnya dulu, kemudian cek kalau belum maksimum, belum minimum, baru Anda ubah basisnya ya, menggunakan jalur yang non basis ya, jalur yang non basis yang punya potensi jadi basis enggak kan gitu. Jadi buat jalurnya gitu, jalur stepping stone-nya gitu. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan ke
assessment ya. Sambil Anda kerjakan baca. Untuk transportasi analisis sensitivitasnya nggak perlu lah ya. Maksudnya bukan nggak perlu, tidak diujikan maksudnya. Tapi itu sebenarnya bagus ya, perlu. Anda bisa baca sendiri tuh. Sekarang masalah assessment ya, penugasan. Kita lihat soalnya. Problemnya. Kemarin yang belum dikerjakan yang mana nih? Nomor 4 ya. Itu nomor berapa? Nomor perusahaan 53. Nomor 4 ya. Di sebuah perusahaan konstruksi ya. Ada 3 pekerja di sini yang ditempatkan pada job tersebut. Biaya pekerjanya itu dalam itu dolar ya. Di tabel 53 mana tabel? Nah ini ya. Jadi ada 4 job sebetulnya, ada 4 pekerjaan, tapi hanya ada tugas atau pekerjaan 1, 2, 3, 4. Nah, berat. Nah, cuman di sini ada apa namanya, pekerja 3 itu yang nggak bisa melakukan job 1 dia kasih bintang ya. Berarti dia harus pekerjaannya yang lain ya gitu. Demikian juga pekerja 2 dia tidak bisa mengerjakan job 4. Itu syaratnya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana Anda membuat jadwal kerja ya buat 3 orang ini terhadap 3 job, 4 job ini. Dengan tadi ya, dengan data bahwa pekerja 2 itu tidak bisa mengerjakan job 4. Kerja 3 tidak bisa mengerjakan job 1. Berarti pekerja 2 dan 3 pekerja 2 itu hanya bisa mengerjakan job 1, 2, 3 ya. Alternatifnya hanya itu. Sedangkan 3 itu hanya bisa
pekerjaan 2, 3, dan 4. Nah ini gajinya, gaji karyawannya ya, atau biaya produksinya lah ya, baik pengeluaran perusahaan itu. Berarti kalau si pekerja satu mengerjakan job satu, dia perlu mengeluarkan gaji sebesar 50 dolar ya, US dollar. Kalau mengerjakan pekerjaan 2, 40, 16, seterusnya ya. Gitu. Jadi tadi ada aturan lain lagi ya. Jadi di sini pekerja satu itu hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan, tetapi pekerja 2 dan 3 dapat mengerjakan sebanyak 2 job ya. Bisa 2 job ini, 2 dan 3. Nah, kemudian ya hitung biaya minimumnya ya. Oke. Oh, berarti ada di sini asumsinya lain lagi ya. Berarti ditambah asumsi lain ya. Di soal nomor khusus lagi ya, nomor 4 ini ya. Jadi bahwa pekerja satu itu dia hanya boleh mendapatkan satu pekerjaan saja ya. Tapi dia mampu semuanya. Nah, kalau pekerja 2 dia tidak bisa mengerjakan 4, tapi bisa mengerjakan 2 pekerjaan. Yang 3 pekerjaan. Oke. Nah, bagaimana model asesmennya? Silakan buat model nomor 4. Udah kelihatan Excel-nya? Yuk. Belum, Pak. Belum kelihatan. Oh, belum. Belum ya? Iya, Pak, ada Bapak presenting tapi gak ada Udah Excel-nya. sudah ada. Udah ada tapi belum kelihatan gitu, Pak. Hah?
Sudah ada tapi belum kelihatan. Jadi Maksudnya intinya belum kelihatan, Pak. apanya? Hitam gitu, Pak. Oh gitu? Iya. Ulangi lagi mungkin. Ulangi ya. Coba lagi. Udah belum? Nah, ini. Belum ada, Pak. Sudah ada belum? Ini mirror. Belum. Ini ada tulisan to avoid an infinity mirror. Don't share your entire screen or cursor. Oh, nggak bisa. Sorry, gimana ya? Ini mungkin gimana caranya? Oh, ini kelihatan nggak? Belum, Pak, masih hitam, Pak. Oh, hitam ya. Gimana ini? Aduh. Jadi gini ya, kan tadi soal nomor 4 itu ada apa? Ada keputusan dari si keputusan ya tuh ya, bahwa pekerja satu itu kan boleh semua ya, dia bisa mengerjakan semua job, cuman dia hanya dikasih satu job. Sedangkan pekerja dua, dia tidak bisa mengerjakan kedua ada dua, orang ketiga ada dua.
Berarti ada 5 ya, ada 5 baris dengan 4 job. Halo, halo, Assalamualaikum. Kelempar ya tadi saya ngomong sorangan tadi. Ya, eh, soalnya paham ya tadi soalnya. Jadi eh, pekerja, coba ya saya ini dulu. Share dulu bisa mungkin sekarang. Terlihat, Pak. Udah ya. Tadi error mungkin ini. Nah ini kan gini, soalnya kan tadi gini. Jadi yang pekerja 2 itu bisa mengerjakan 2 job ya. 3 juga 2 job. Cuman 2 itu hanya bisa melakukan pekerjaan 1, 2, 3 ya. 4 tidak. 3 satunya nggak bisa melakukan ya. Tapi untuk job 2, 3, 4 bisa. Itu kan soalnya tuh. Nah sementara asumsi di eh,
asesmen itu kan mestinya satu orang satu dia. Satu orang satu dia. Nah, berarti modelnya bisa kita akalin. Jadi seolah-olah dua itu ada dua kan gitu ya. Jadi dua bisa kasih pekerja, seolah-olah ada dua orang gitulah ya. Seolah-olah yang pekerja dua itu. Demikian juga yang pekerja tiga. Gitu. Seolah-olah ada dua orang juga. Gitu. Ya, asumsi apa? Satu pekerja satu job itu jadi harus terpenuhi. Tapi ini kan jadi kurang ya di sini. Berarti tambah dummy-nya di sini berarti. Di jobnya tambah dummy. Ya alokasikan di sini berapa? 50 ya. Kemudian 46 42 40 ya. Supaya agak enak kelihatannya. Terus yang dua berapa? 51 48 44. Nah ini enggak kan gitu ya. Ini strip aja gitu. Strip gitu. Bintang. Terus ini kan sama ya. Ini sama. Ini 3 apa coba? Bintang 47 45 ini sama berarti. Oke, jadi nanti kita kerjakan satu orang satu job karena jumlahnya ini ada di berapa? 1, 2, ada 5, dengan jobnya ada 4, kita tambah dan dummy-nya kita kasih alokasi 0 aja ya. Kecuali dia ada aturan ya, kecuali di soalnya ada aturan. Misalkan kalau yang tidak menerima job berarti dikasih si perusahaan itu tetap mengeluarkan biaya. Oke. Nah kemudian ya Anda gunakan metode pengarian. Di metode pengarian itu yang baris dulu boleh, tapi Anda kurangi ini misalnya minimum ya, minimum berarti yang biaya kecil ya, dikurangi biaya yang kecil. Jadi berapa ini dikurangi 40, yang ini dikurangi 4, ini kurangi 45 ya. Ini nggak pengaruh berarti ya yang ini, termasuk yang bintang nggak pengaruh, jadi nggak usah dikurangi itu dia. Nah kemudian cek kolomnya, kalau kolomnya masih ada yang belum angkanya 0 gitu ya, bilangannya belum ada yang 0, berarti Anda kurangi yang paling kecil sehingga kok semua kolom juga ada nolnya kan gitu ya. Oke, nah itu Anda cek minimumnya dengan melakukan pakai tutupi yang angka nolnya sampai jumlah garisnya itu
5 ya. Karena baris dan kolomnya 5 ya. Jumlah garisnya ada 5, berarti dia sudah minimum. Jadi menutupinya sampai sebanyak mungkin ya, sebanyak mungkin garis yang bisa menutupi angka 0. Ya. Itu yang soal nomor 4. Jadi yang sebetulnya kalau teknis penyelesaian nggak sulit ya. Cuman yang sulit itu Anda bagaimana dari soal membuat model transportasinya atau model asesmennya. Seperti apa. Kalau mengerjakan ininya kan nggak terlalu sulit ya. Kayak metode penarian ya kalau asesmen. Oke. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan ke apa? Transshipment ya. Transshipment kita lihat soalnya. Ya ini. Misalkan nomor berapa? 5 ya? Belum. Ya nomor 5 itu. Perusahaan apa ini? Ford itu mobil gitu ya. Yang jelas dia punya apa? 2 rumah produksi ya. Yaitu di Denver dan New York. Ini udah ya kalau nggak salah. Ini contoh soal kemarin ya. Tapi ini beda lagi mungkin. Rumah gudangnya itu di Denver dan New York. Tetapi dia punya transit itu di Detroit dan Atlanta. Yang customer-nya itu sebetulnya ada di Los Angeles, Chicago, dan Philadelphia. Ya, jadi produksi mobil ya, Ford, yang Ford itu kan, Ford itu apa, Jerman gitu, Amerika ya? Ya, Amerika ya, Ford itu.
Oh sorry, berarti warehouse-nya itu transitnya itu di Denver ya, Denver dan New York. Justru produksinya ada di Detroit, Atlanta ya. Detroit itu memproduksi 150 per minggu ya, Atlanta 100 per minggu. Sedangkan permintaan Los Angeles itu 80 per minggu, Chicago 70, dan Philadelphia 60 per minggu ya. Biayanya $10.000 untuk setiap produksi satu mobil ya. $10. Dan untuk transit, ongkos ke transitnya, ke shippingnya, yaitu 2 kota, yaitu Denver dan New York, itu biayanya ada di tabel 62 ya. Oke, tabel 62. Nah, 62 ini ya. Nah ini. Nah, tugas Anda adalah berapa jumlah mobil yang dikirim ke customer, yaitu yang ada di Los Angeles, Chicago, dengan Philadelphia. Dengan ada transitnya di Detroit dan Atlanta ya. Di Denver dan New York. Di Denver, New York ya. Nah, transitnya Denver, New York. Ya, saya pindahkan dulu ke Excel ya. Kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Sudah, Ya. Pak. Nah, Anda buat ini dulu ya, grafik alurnya ya, networknya. Gimana ya? Bentar. Nah ini. Kan gitu ya, ini networknya. Ini ada 2 dia. Transitnya juga ada 2 ya. Ini deh. Nah, terus customer-nya ada di 3 kota ya. Ini kasih warna hijau ya. Oke, 3 kan. Nah, networknya gimana nih networknya kan? Networknya kalau lihat dari tabel ini.
Berarti ada Detroit ini. Jadi apa? Ininya apa? Detroit dan Atlanta ya. Ini Detroit kan ini. Ini apa? Atlanta ya. Atlanta lah. Transitnya Denver ya. Kelihatan. New York. Terus LA. LA. Chicago. Philadelphia. Nah, jadi Anda buat networknya dulu, jalurnya. Berarti yang Detroit ke Denver ada kan? Berarti Anda buat Detroit, demikian juga ke New York. Terus Atlanta ke dua-duanya juga ada ya. Terus Denver ke New York. Salah. Nah, sekarang Detroit langsung ke Los Angeles ada nggak? Kalau di sini nggak ada ya kampusnya. Coba di soalnya deh.
Oh, ada ya. Nah, ini ada juga kan Detroit 150, Minggu Atlanta 100, Los Angeles Chicago dan perbedaan biayanya 10 produksi tiap mobil setiap plannya, dan biayanya ongkos shippingnya itu ada di tabel 2. Oke. Berarti yang langsung ada itu yang biayanya 10.000 ya dolar. Oke, ada juga yang sini ya. Ya, pokoknya gitu ya. Jadi Anda buat networknya dulu ya. Kalau yang ini biayanya 10.000 dolar ya, yang langsung itu. Ini juga yang dari Atlanta. Nah, jumlah produksinya di Detroit itu berapa tadi itu? Detroit 150 per minggu, Atlanta 100 mobil per minggu. Sedangkan Los Angeles permintaannya 80 mobil per minggu, 150 100 ya. Berarti ini yang ini 100 nih. Ini 100. Yang ini 150 ya. Oke. Jumlah permintaannya LA itu 80, Chicago 70, LA 80, ini 70, kelihatan 10, kemudian Philadelphia itu 60 ya, biayanya 10.000 dolar per mobil ya itu. Nah, gitu. Sedangkan Denver dan New York itu kapasitasnya berapa? Denver dan New York berapa ya? Oh, enggak nih.
Oh, yang nggak perlu memang ya, nggak perlu. Nah, ini kan dia 250 ya ini. Ini 150, 80, 50. Berarti setimbang ya, berarti harus ada dummy juga. Atau ada pengiriman mobil yang mungkin dia ada di Denver dan di New York ya, bisa jadi gitu. Tapi kita lihat dulu tabelnya, apakah udah setimbang atau belum. Berarti nanti tabelnya Anda buat Detroit ya, Detroit di sini, kemudian Atlanta, kemudian Denver ya, Denver sama New York. Ini tujuannya, di sini juga harus ada Denver dan New York ya. Terus ada LA, ada Chicago, ada Philadelphia. Satu, dua, tiga, empat, lima. 1, 2, 3, 4. Berarti dummy di sini. Sebentar. Ini kan Detroit berapa dia? Jadi Detroit itu, ini gimana dia? Ini 100 ya. Ini kan 100. Atlanta 150. Permintaannya 40, 30, 60. 210. Ini 250. Nanti bukan di sini ya, sini nanti kita lokasikan di sini. Denvernya. Berarti yang nggak ada itu kan Detroit ke Detroit kan nggak ada nih. 0 ya biayanya. Atlanta saya itu harus dibuat ya, Atlanta. Denver ke Denver 0. Kemudian Detroit ke Denver. Nah, kemudian Anda isi ongkos di sini ya, berdasarkan tabel ini. Ya, isi ongkos ke sini, kan tabel yang ini ya. Seharusnya di sini ada Denver itu berapa, New York berapa gitu. Soalnya nggak ada ya di soalnya. Nah, kita isi aja ya supaya setimbang. Sini kan kurang berapa dia? 210. Taruhlah ambil 20.
Bilang mau ke itu bersedia ngejanya nggak belum datang. Iya ya ya gitu ya. Nah ini Anda isi ongkosnya, nanti baru kerjakan pakai transportasi. Jadi Anda pakai menentukan basis awal, pakai ongkos terkecil misalkan, kemudian cek dengan stepping stone. Kalau belum minimum, berarti buat jalur dari yang non basisnya ya, dari yang non basis dibuat jalurnya agar dia apakah ada potensi untuk mengurangi biaya. Nah, nanti jalurnya itu kan yang punya potensi, misalkan jumlah ongkosnya itu kan negatif kan itu. Kalau minimumnya dia negatif, berarti ada potensi biayanya bisa dikurangi ya. Nah pilih negatif yang paling gede ya negatifnya, supaya lebih cepat minimumnya, proses minimum kayak gitu ya. Jadi di sini sebetulnya harusnya ada alokasi di sini. Nah kalau ini, kalau saya kasih 20-20 ini kan setimbang jadinya, jadi nggak ada variable dummy dan itu. Anda boleh kecuali nanti ada dari Denver ke New York ya, New York ke Denver gitu. Di sini nggak ada ya, Denver ke New York nggak ada ya. Denver Denver ada ya, ada ya. Denver New York ada ya ini. Itu kan ini ya 6,37. Ya. Sebaliknya ada nggak? Denver ini Detroit ke New York ya. Detroit ke New York. Oh nggak ada. Atlanta kalau ada ini nanti kasih jalur juga ya, termasuk kalau ada dari Atlanta ke Detroit, berarti ini kasih juga. Atlanta ke Detroit kan nggak ada di sini, berarti networknya gitu. Atlanta ke Los Angeles ada kan, Atlanta, Detroit ini ada. Denver Detroit ke New York. Oh nggak ada berarti. Ini nggak ada nih, yang langsung nggak ada ya. Oh ada ya, sorry ada. Tadi 10.000 kan biayanya. Ada ya. Di sini juga harusnya ada ya. Ini ya. Nih,
Tuh, guys. Ini 10.000 ya. Oh ini 1.253, ini 637 ya, bukan. Nah, isi biayanya, kemudian kasih tambahan kolom ya di akunnya untuk biaya seperti ini, yang ini ya, tambahan kolom. Nanti Anda hitung ya, begitu ya untuk yang transshipment. Jadi transshipment pakai transportasi aja metodenya, yaitu 3 tahap tadi, cuman dia akan menambah baris ya dan kolom karena ada transitnya, ada transshipmentnya gitu, atau warehouse-nya kan. Itu warehouse itu rumah gudangnya kan. Jadi sebelum dikirim ke customer, dia singgah dulu di warehouse kan gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya kira kisi-kisinya itu aja ya. Kalau nggak ada pertanyaan, karena saya juga ada pekerjaan, pertemuan ini lagi, mohon maaf jadi nggak bisa sampai jam 10 ya. Jangan lupa berarti UTS-nya hari Jumat ya. Yang berarti hari Jumat berupa print out-nya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Bila bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Nah, nilainya bagus-bagus semua ya. Amin.